sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sorakan kemenangan hanya bagi Allah yang telah bangkit dan oh,
Yesuslah pilihanku. Karena kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Mari kita serukan bahwa hanya Yesuslah pilihan kita. Amin. Yes. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala
Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi mengerti isi hati Tuhan. Mari kita ingat kasih-Nya yang luar biasa telah menyelamatkan, kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang penuh, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Mu setinggi langit, setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, anugerah-Nya.
menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Coba katakan, ingat kasih-Nya Ingat kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Yesus. Salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya sembuhkan lukaku. Menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, Pujian ini mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih kalau di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Engkau masih mengumpulkan anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu, mari Tuhan menilik hati dan hidup kami
Jika Engkau ada menemukan perkara-perkara yang tidak berkenan, mari Tuhan layakkan, kuduskan kami Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang kudus itu boleh membuat hidup kami semakin dekat dengan Engkau, menguatkan kami, bahkan membuat kami anak-anak muda-Mu semakin bertumbuh dengan baik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan tunggu, jangan turun dulu. Ini anak-anak muda atau PWK gitu ya? Halo, coba lihat kanan kirinya, umurnya berapa? Hai, umurnya berapa sih? Itu Miss Devi aja masih imut-imut, umurnya berapa? Nok? Umurnya berapa Nok? Devi kok dini ya? 17, 21. Itu juga coba kasih satu lagu lagi. Tapi kalian anak-anak muda atau orang-orang tua sih ya? Sepakat kita anak-anak muda atau orang-orang tua? Zamannya tante umur sekalian ini kalau memuji Tuhan tuh sambil melompat-lompat menari buat Tuhan loh. Coba kasih senyum yang terbaik dulu kanan kiri. Jangan-jangan gak kenal, ayo. Halo. Ya, sekali lagi menyanyi ya, pengen lihat gitu loh anak-anak muda PRBK Pemuda Remaja Bagi Kristus itu sepakat menari. Ayo lompat-lompat, siapa di sini penari tamborin? Penari tamborin. Ayo boleh lambaikan tangan buat Tuhan, ayo. Haleluya. Haleluya. Semangat, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Belum ada yang nyanyi. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan. Belum. Belum. Lebih dahsyat lagi. Lebih dari pemenang. Yo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo memuji Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Belum ada yang nyanyi. Jika Allah di pihak kita, siapa Siapa dapat melawan? kita lebih dari Angkat tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dibacalah panjinya. Yesus Raja, segala Raja. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dahsyat. Haleluya. Dibacalah panjinya. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih. Lebih dari pemenang. Lebih lagi dahsyat, katakan. Saya lebih. Lebih dari pemenang. Sekali lagi. Saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Masa ya, sebelumnya saya minta maaf saya terlambat ya karena harus ada kegiatan di Gunung Pati. Berpikirnya 30 menit sampai gitu. Ternyata wow, maaf ya Mas Ivan, Mas Iga. Ini banyak siapa ini? Ya. Shalom, selamat malam teman-teman PRBK. Shalom. Shalom. Ya, ada yang belum kenal. Saya kenalan dulu deh. Siapa yang sudah kenal saya? Kalau nggak dikenal nggak disayang katanya. Ini dari mana?
Perbalan, besok ketemu saya lagi lo ya. Ya toh, ini no. Oke, ini dari mana? Kencono Wungu. Oh, anak buah Mas Agus. Ya, ini ya tuan rumahnya masih menari di Gunung Pati ya ternyata. Bianca dan teman. Oke, baik. Malam hari ini terima kasih sekali saya dikasih kesempatan untuk khotbah. Kenapa kok tadi kok gitu loh. Anak muda itu harus semangat gitu kan. Tadi singernya harusnya joget-joget tuh. Harapan saya, singernya siapa ya gitu. Gak apa-apa, tapi gini, ini awal yang baik ketika gereja yang dekat-dekat itu harus kenal, betul? Bukan buat ajang untuk cari jodoh, bukan. Gitu ya enggak apa-apa, ya toh, nyari jodohnya di gereja. Tetapi sekali lagi begini, kita itu kan ada di tengah-tengah teman-teman yang masih apa kabar? Maksud apa kabar kan? Ngadepnya ke sana kalau berdoa begitu kan? Kita harus jadi berkat ya. Malam hari ini Tante Sani mau ngajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama. Saya di sini aja lah. Ya, jangan kaget kalau saya selalu turun dari mimbar. Jadi kalau saya khotbah, mimbar gede itu enggak turun. Saya jalan-jalan biar enggak ngantuk. Betul? Saya ngantuk kok. Buka Efesus 1 ayat 4 sampai 5 yang sudah ketemu katakan amin. Streaming masih kah? Streaming ya? Oke. Oke. Ya, Efesus 1 ayat 4 dan 5 sudah ketemu. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Amin. Mana yang lain? Amin. Mari baca bersama-sama dengan keras 1, 2, 3. Puji Tuhan, siapa di sini yang sudah pernah ikut lomba denok dan kenang? Ada? Denok dan kenang itu maskotnya mana toh? Semarang kan? Kenapa enggak ikut? Kenapa enggak ikut? Ayo, kenapa enggak ikut? Malu? Merasa enggak cantik gitu? Yang cewek-cewek pernah ikut? Ya, oke. Kalau gitu pernah ikut apa ya? SNC ada? Semarang Night Carnival? Dia ikut sekali. Ya gini, kalau kita ikut satu kontes pemilihan duta atau orang penting atau orang yang nanti akan membawa harum Kota Semarang lah. Berarti ada pemilihan yang diseleksi, betul? Benar kan? Diseleksi. Nah, kalau sudah diseleksi, misalnya ada 10 kandidat, terus dipilihnya 3, dia akan dikarantina. Ya toh? Ngerti ya? Setelah dikarantina, kemudian dia akan mengalami ujian, lalu kemudian baru muncul yang namanya denok dan kenang. Atau siapalah, atau Putri Indonesia, kalau zamannya Tante Putri Indonesia lah, apalah begitu. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana mengatakan bahwa kita apa lu? Kita atau saya? Kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Kita dipilih atau memilih? Dipilih atau milih? Dipilih itu sama memilih sama atau beda? Bedanya di mana? Di mana bedanya dipilih dan memilih? Ya, jenengan minta pengen yang mana Mas? Tak kerja nih. Siapa pengen dipilih? Hah? Pengen dipilih atau memilih? Mbok jangan malu-malu toh, gitu loh.
kita nanti kalau setelah firman Tuhan ini kalau masih ada yang malu, tak kandake Pak Pendeta nih. Ya. Kita dipilih atau memilih? Tenan. Yakin? Kalau dipilih itu keinginan kita atau keinginan orang lain? Yang milih. Dia punya pacar ya? Pacar ya? Dipilih atau milih? Ojo atau nasib. Dipilih atau milih? Dipilih, milih ini. Berarti kamu dipilih toh? Kamu yang milih kan? Ojo toh. Rahasia. Nah, kalau dipilih itu bisa saya misalnya jenengan cinta sama kok cocok rarene deh. Oh enggak lah, jangan dibully yang punya pacar itu. Nanti enggak mingin-mingini. Ya, ketika kita dipilih, kita masih bisa berkata tidak. Kalau mungkin ada laki-laki yang seneng cewek ciwi-ciwi di sini, terus kalau cowoknya itu ganteng gitu, ke artis Korea gitu mau gak? Tapi kenal Tuhan kok tenang, pergi ke gereja dia. Mau? Dini mau? Nggak mau? Piye? Oke baik, kesini aja. Oh. Oke gini, ketika orang itu dipilih, berarti biasanya yang dipilih itu adalah bibit unggul. Betul? Seperti yang tadi saya katakan, ketika ada pemilihan Putri Indonesia, Duta Indonesia atau apalah begitu, biasanya yang dipilih adalah dari sekian ribu orang yang mendaftar, biasanya yang dipilih hanya satu. Dipilih itu hak prerogatif yang milih, ya toh? Laki-laki itu haknya memilih, ya toh? Bener gak? Memilih. Kalau perempuan haknya nolak, ora ya. Jangan. Kalau nanti semakin luas. Begini, kembali ke firman Tuhan. Ketika Tuhan itu ketika kita ada di tempat ini, berarti kita adalah pilihan. Kita dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Benar? Bukan kalian kan lahir nggak ngerti kan? Aku mau lahir di mana? Aku mau pengen milih orang tua yang mana kan nggak bisa toh? Kita dipilih oleh Tuhan sehingga hari ini ada di tempat ini. Ya ada di sini yang latar belakangnya Muslim? Nggak ada toh? Nggak ada. Nggak ada kecuali saya. Ya sampai hari ini bapak ibu saya masih Muslim. Keluarga besar kami keluarga besar yang kalau ibadah harus 5 kali dan ngadep ke barat. Tuh Tuhannya cuma ada di barat kok. Keceplosan. Tapi maksudnya begini, saya dipilih, saya yakini dalam diri saya bahwa saya dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Kan dahsyat toh, dipilih sebelum dunia ini ada. Bapak ibunya kalian aja pacaran aja masih belum toh, belum ada. Ya toh, tetapi sudah dipilih. Berarti kita apa? Unggulan. Coba cubit kanannya, katakan kamu unggulan. Cubit aja. Sebelahnya, ayo. Biar enggak lali kalau kita itu unggulan, bibit unggul. Kalau bibit unggul itu berarti nanti akan menghasilkan sesuatu yang unggul. Betul? Sudah menghasilkan belum? Jangan ngeres dulu mas. Ya. Ketika kita berkata kita itu bibit unggul, berarti ketika kita ditanam, kemudian dikasih pupuk, dikasih air, kemudian dia akan bertumbuh. Ketika suatu saat itu berbuah akan menghasilkan buah yang unggul. Pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah Anda hasilkan di atas muka bumi ini? Saya mau katakan begini, kekristenan itu bukan sekedar pakai kalung salib besar. Bukan berarti yang pakai kalung salib gak boleh, boleh siapa bilang. Tetapi kekristenan itu adalah sesuatu yang menghasilkan buah yang apa tadi? Lo bibitnya unggul kok. Masa ya ketika menghasilkan buah ecek-ecek? Benar?
Kekristenan itu bukan setiap hari Minggu ke gereja tok. Kekristenan itu bukan sekedar melayani di mimbar, bukan sekedar datang persekutuan ini itu bukan. Tetapi kekristenan adalah menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang lain. Maksudnya apa? Ya, zaman sekarang itu lagi viral. Jedai Kamboja. Ada yang pakai? Ardi. Ya, hari ini Tanzania habis dandanin orang 26 orang sendirian dari jam 12. Semuanya pakai jedai Kamboja. Apa sih gitu kan? Loh, ini viral lah, kenapa? Tak tanya. Dan semuanya itu hanya teman-teman kita yang sudah ke gereja. Dan ketika ada di sana, kira-kira apa yang aku alami? Wow, di sini ada yang suka miso-miso enggak? Enggak ada ya? Amin. Amin ya. Enggak ada yang suka bohong? Amin. Enggak ada. Di luar sana banyak. Tapi katanya di sana dan di sini jangan. Tuh Mbak Laura tadi juga dari sana ya, isinya adalah anak-anak yang baik. Amin. Baik ya. Baik, ini dulu juga dari sana, benar? Ini Safira ini Pak ceritakan sedikit boleh? Boleh. Kalau tadi dari awal Tante Sani bertanya apakah ada yang dari ini dia. Ayahnya Kristen. Kemudian menikah dengan ibunya Muslim. Terus kira-kira yang ngajak ke gereja siapa? Ayahnya toh. Yang luar biasa adalah ayahnya ayahnya pindah, dia, ibunya dan kakaknya dibaptis dan ke gereja kan, wow itu dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya, maksudnya apa? Dia bisa melakukan perkara-perkara yang di luar nurul manusia, ya toh? Dan dia Safira ini dulu sampai sekarang masih tinggal di Gunung Pati. Ya, di sana itu wow, pokoknya wow hidupnya karena lingkungan tempat kami punya School of Life itu Perbalen masih ada School of Life ya. Jadi 90% itu broken home. Ya. Mulutnya ini ngomongin yang tidak baik itu setiap saat. Sampai saya bilang ngomong saru denda 1000. Serius, 4 tahun akhirnya yang ada adalah Kak ngasih duit ke kami 1000 karena apa? Nih aku barusan miso kok. Nah maksudnya begini, kita dan orang-orang yang ada di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus itu harus beda. Karena kita ini adalah bibit unggul. Ada yang minder tadi, bukan. Selama ini ada yang minder enggak kalau merasa dirinya kurang, merasa tidak pintar, merasa tidak cantik, merasa rambutnya kruil, loh suami saya rambutnya kruil biarkan saja panjang gitu. Hah? Pasti. Kulitnya coklat, terus cari pemutih gitu, pakai Baiklin lah biar kayak saya. Maksudnya begini, kembali lagi ke firman Tuhan, kita adalah bibit unggul. Kalau bibit unggul itu mau bentuknya seperti apa, itu adalah produk terbaik dari Tuhan. Amin. Siapa yang yakin kok dirinya adalah yang terbaik dari Tuhan? Boleh angkat tangan. Ya, yakin? Kalau sudah percaya kita itu adalah bibit unggul, lah yang kedua adalah, saya mau katakan begini, ketika kita sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan, berarti Tuhan punya maksud, punya tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk berbuah. Berbuah ini bukan hanya apa? 10 buah roh itu bukan, tetapi dalam setiap kehidupan kita bisa menjadi warna bagi sekeliling kita, warnanya pasti yang baik, menjadi dampak bagi mereka. Bahkan ketika kita hadir bukan langsung alah Ivan meneh, bukan, tetapi ketika kita adanya kita itu dirindukan orang. Bukan berarti terus seperti yang sedang pacaran setiap hari rindu enggak? Hah? Cie, bak pacar dia. Bukan berarti begitu, seperti itu maksudnya gini, ketika kita ada, ketika kita enggak ada, orang itu selalu mengingat yang baik-baik dari hidup kita, karena tadi yang pertama kita adalah bibit
unggul. Yakin gak? Di sekolah, di rumah, di gereja itu kita dinantikan, dirindukan. Jangan sampai malah kita menjadi duri dalam daging. Ya, sekali lagi ditanamkan dalam diri Anda. Saya adalah bibit unggul. Kalau bibit unggul berarti dalam keadaan apapun pasti menghasilkan buah yang baik. Ini mulut ini punya kuasa gitu. Tadi pagi saya boncengin yang namanya Bianca gitu ya. Bianca itu dibaptis bulan Januari kemarin ya. Terus hujan deras. Aduh, hujan sampai ke Andri itu hujan terus tiba-tiba berhenti hujannya. Terus dia bilang, "Puji Tuhan." "Ngopi? Aku ndonga kok tumben kue baik." Terus saya bilang begini, mulut kita ini bisa mengatakan yang baik, bisa memperkatakan yang baik dan jadi. Jadi kalau kita memperkatakan yang jelek akan jadi juga, mulut kita punya kuasa kok. Jadi mulai malam hari ini tanamkan dalam diri Anda, aku adalah produk unggulnya Tuhan dan pasti akan berbuah baik. Amin. Berbuah baik. Karena apa? Kita dipupuk oleh firman Tuhan. Jangan-jangan gak ada nih yang sering renungan. Ada ya. Saya mau ngatakan yang baik-baik saja, jangan yang jelek lah. Yang renungan tiap hari, amin. Kok cuman satu? Sama Mehmet, iya. Renungan terus, tapi sekali lagi saya mau katakan, ketika produk unggul itu ditanam dalam tanah, kemudian bertumbuh, apakah semulus itu hidup kita? Tidak, ya, tidak. Sama seperti ketika ada pemilihan Putri Indonesia, Abang None, dulu saya tahun 91, ya, 91 kalian belum lahir ya. Saya sudah jadi duta wisatanya Jawa Tengah. Walaupun badan saya semampai, semeter tak sampai. Tapi jangan salah, masuk Borobudur, masuk pariwisata seluruh Jawa Tengah saya enggak bayar. Karena tadi saya pinter nari, nanti ketemu saya nari ya. Nah, seperti itu Tuhan bisa pakai kita dalam keadaan yang tidak baik. Apa? Gini, ketika kita akan menjadi dutanya Tuhan, pasti akan dipreteli yang tidak baik. Betul? Dikasih masalah, persoalan, diputusin pacar. Ada yang baru diputusin pacar? Mehmet menah, Mehmet radi pacar kok. Durung. Iya, ada yang mau kenalan? Itu namanya Matthew. Kenalan boleh. Jadi maksud saya begini, ketika kita kita adalah bibit unggul, kita mau berbuah, itu akan dikuliti sama Tuhan. Melalui masalah, melalui persoalan, melalui angin, badai, puting beliung, tetapi ingat itu adalah proses yang harus kita lewati supaya kita apa? Berbuah lebat. Karena tadi Tuhan itu membawa kita ke dunia ini ada maksud dan tujuan yang jelas. Untuk apa? Bukan itu loh. Tidak. Tujuan utama dari Tuhan membawa kita, memilih kita adalah nanti ketika dunia yang sudah tua ini selesai, kita akan tinggal bersama-sama di dalam kerajaan yang baru, langit dan bumi yang baru. Kalau terus kemudian bibit unggul tadi sudah dipastikan kita bibit unggulnya Tuhan, kemudian kita dipupuk dengan firman Tuhan, dengan minuman air surgawi, tetapi kita melenceng ke kanan dan ke kiri, bahkan kemudian menghasilkan buah yang busuk, kira-kira kita layak enggak sih masuk bersama-sama dengan Tuhan memerintah bumi dan langit yang baru? Tidak, enggak jadi deh masuk surga. Ya tadi makanya tak bilang, kekristenan itu bukan sekedar katanya kalau percaya Yesus Kristus pasti masuk surga. Betul, masuk surga, tetapi surga bagian yang mana? Apakah hanya masuk gerbangnya saja, atau bisa masuk pelatarannya saja, atau di pintu, atau masuk ke dalam sana? Itu semuanya balik lagi ke kita, free will. Tuhan gak pernah memaksa kita untuk jadi baik, tetapi Tuhan akan membawa kita menjadi baik, membawa kita menjadi baik melalui setiap masalah dan persoalan. Hari ini diputus pacar, harusnya puji Tuhan, berarti dia belum yang terbaik buat kita. Amin. Pasti akan ada yang terbaik,
Ada yang terbaik, yang sesuai dan berasal daripada Tuhan. Tante Sani sudah punya suami, punya anak satu itu yang ganteng. Ya, di belakang masih kecil tapi jangan dipacarin ya. Maksudnya begini, dulu pernah punya pacar begitu, tetapi ternyata bukan itu. Pernah lagi punya pacar, bukan itu. Tapi terus kemudian berjumpalah dengan suami saya yang sekarang, suami saya maksudnya, gini, saya pernah berdoa, Tuhan aku pengen punya suami seperti ini. Terus kemudian berjumpa dengan laki-laki, ternyata patah hati itu sakit, betul? Tetapi lebih sakit lagi kalau tidak dapat yang dari Tuhan. Kemudian lagi dan akhirnya terakhir kali ketika berjumpa dengan beliau, itu benar-benar seperti yang dulu saya doakan. Nah, pada malam hari ini, kalau Anda percaya Anda adalah bibit unggul, berdoa minta sama Tuhan pasangan yang terbaik, yang spesifik. Amin. Dan ingat, kalau nanti suatu saat di tengah-tengah jalan itu putus, berarti bukan yang terbaik. Masih ada lagi. Dan nanti suatu saat ketika waktunya itu tiba, waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita, itu akan diberikan yang terbaik, yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Anaknya Tante Sani itu loh gede-gede semua, mereka belum punya pacar loh. Tetapi yang luar biasa, mereka selalu melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan suatu saat nanti pasti diberikan yang terbaik. Karena apa? Sudah selesai satu, ya toh? Yang kemarin baru aja menikah, beneran nggak bohong. Itu dia pacaran dengan ini. Ya, yang tetap yang terakhir adalah yang terbaik. Jangan takut kalau patah hati. Karena ingat kita adalah bibit unggul. Ingat kita bibit unggul itu tetap mau diapa-apain saja kita bibit unggul. Bahkan kita tidak pernah minta loh dipilih oleh Tuhan jadi bibit unggul. Pernah minta? Enggak bakalan, ya toh? Kita ini bibit unggul dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika kita sudah dipilih itu tidak bisa ditukar dengan orang lain. Kalau ada orang lain di luar sana pengen sama seperti kita pun belum tentu itu menjadi bagian daripada rencananya Tuhan. Karena ketika bibit unggul itu dipilih oleh Tuhan berarti kita mendapatkan anugerah, dan anugerah itu tidak bisa dibeli. Ada yang bisa? Kecuali beli di toko anugerah ya. Tetapi kita tidak bisa membeli anugerah itu, mau sekaya apapun kalau memang bukan pilihannya Tuhan tidak bakalan bisa. Ya, sekali lagi anak-anak PRBK yang kusayang, kita adalah bibit unggul. Bibit unggul itu akan berbuah unggul dan lebat. Dan yang terakhir kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ada di langit dan bumi yang baru. Tetapi ada PR-nya, ya. Ada satu PR yang itu berlaku untuk semua orang percaya. Apa coba? Ada yang tahu? Enggak tahu? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai di situ saja. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan itu tugas semua orang yang dikatakan tadi bibit unggul. Bukan berarti di ketemu orang, gelem rak dadi wong Kristen. Oh, ditampolin yang ada. Ya toh? Tapi mau Tante Sani mau bilang begini. Berkali-kali kita sudah membaptis anak-anak di sana berapa ya? Banyak ya? 12. Yang Tante Sani katakan adalah saya tidak akan pernah mengkristenkan kalian, tetapi saya akan memperkenalkan Anda kepada yang punya surga kalau Anda pengen masuk surga. Mau? Mau. Ya ayo tak kenalkan, tapi kamu pergi ke rumahku ya. Di situ kami benar Safira? Ya. Kamu dulu tak tanya, kamu mau masuk surga? Maulah, emang kenal yang punya? Enggak, ya tak kenalkan. Bener, itu kan sepele kan? Dan tahu enggak, sini ada yang sekolah di 41, kecuali dia. Itu ada anak-anak yang pakai kerudung dan mereka sudah Kristen. Tapi itu off the record. Karena apa? Ya udah, dan anak-anak ini pernah saya ajak untuk ikut seminar. Dan dia baru cerita ke saya, aku punya teman-teman
yang sama. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, kita adalah bibit unggul. Dimanapun kita berada, gue mau masuk surga enggak? Gitu dipancing begitu itu enggak dosa kok. Dan mereka juga enggak tersinggung. Kenapa? Itu tugas kita. Semakin banyak orang bertobat, semakin mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Amin enggak? Amin. Bibit-bibit unggul, ayo lakukan tugas kita. Nanti akan penuh nih gereja, ya. Bukan memindahkan jemaat dari Kencono Ungu ke sini, dari Perbalan ke sini atau dari sini ke sana, bukan. Itu bukan mencari jiwa. Tetapi mencari jiwa adalah memperkenalkan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya menemukan di Semarang, Nuwun Sewu ya, di Semarang ini saya menemukan banyak sekali, ayo ke gerejaku, itu boleh. Tetapi ingat, kita harus bertumbuh di gereja yang satu, bertumbuh di situ sampai menghasilkan buah. Kalau memang kita disuruh pergi, berarti di tempat yang lain harus menghasilkan buah. Jangan pindah-pindah, ya, sepakat? Bertumbuh di situ, pelayanan di situ, menghasilkan jiwa-jiwa baru di situ. Jangan pindah-pindah. Loh, itu gerejanya di tempatku itu bolong-bolong tante. Gereja kita itu banjir. Aku mau pindah di hotel saja, biar nyaman, ada AC-nya. Loh, sana silahkan. Saya bilang begitu. Benar Mas Iga? Iya. Apa kalau lihat gereja Puri bolong-bolong rono AC-nya, siapa yang betah? Tapi ternyata ada orang-orang yang setia. Yang diperlukan saat ini anak-anak muda yang seperti itu. Berani ada di gereja lokal, bertumbuh di sana, berbuah di sana dan membawa jiwa-jiwa baru. Bukan hanya sekedar, aduh kalau yang tadi di depan les bisa, Mas Ivan itu nanti bisa hubungi saya kalau mau les sama Mas Ivan. Kalau mau les sama main gitar bisa hubungi. Banyak sekolah musik, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan hanya di depan sana, tetapi apa? Yang di depan sana itu harus, tapi kita juga harus bergerak ke luar. Ingat, kita bibit unggul itu jangan minder. Bibit unggul itu berasal daripada Tuhan yang benar-benar sudah diproses demikian rupa. Jadi jangan minder. Kita itu pede aja di hadapan orang lain, di hadapan teman-teman, di hadapan semuanya pede aja. Karena apa? Di hadapan Tuhan kita adalah yang terbaik. Betul? Yakin gak tuh kalau dirinya terbaik? Amin? Amin? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita percaya adalah kita pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan, sudah ditebus, bahkan kita adalah bibit-bibit unggul. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala Anda di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Katakan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Nya
mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah bibit unggulnya Tuhan. Siapa di antara anak-anak muda di tempat ini yang yakin bahwa Anda adalah bibit unggul? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Dan Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dan kalau saat ini ada di antara kalian yang merasa dirinya tidak berarti apa-apa, Anda bukan siapa-siapa, bahkan mungkin Anda mengalami pembulian, tidak dianggap orang, bahwa Anda mungkin saat ini sedang mengalami patah hati, sedang mengalami masalah yang seolah-olah itu sangat berat. Ingat satu perkara, kita adalah bibit unggulnya Tuhan. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Ini kami anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan, yang mengangkat tangan kepada Engkau Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan sangat mengasihi kami. Kami yakin kami adalah bibit unggul-Mu Bapa. Bahkan Engkau sudah memilih kami sejak sebelum dunia ini dijadikan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan. Jagai anak-anak mudamu ini Bapa, bahwa mereka untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi Tuhan dekat dengan Engkau Bapa, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka boleh mendapatkan kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan mereka yang mungkin serba sulit, mereka tetap percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau malam hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah bibit unggul yang Tuhan sudah bawa untuk ada di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapa, yakinkan diri kami kalau ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita adalah bibit unggulnya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Tante Sani atas firman yang telah disampaikan. Biarlah keluarga Tante Sani dalam perlindungan dari Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Bapa, atas firman yang telah disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan oleh Tante Sani tadi dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
kita bangkit sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini. Saya persilahkan Tante Sani untuk menutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk ibadah PRBK gabungan pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan beracara di tempat ini. Bahkan apa yang kami terima, apa yang kami lakukan malam hari ini kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami akan undur diri dari hadapan Engkau Bapa. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan menyertai perjalanan kami. Tuhan, tibakan setiap kami sampai di rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan kegiatan yang akan kami lakukan berikutnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kalau Engkau akan memberkati kami dengan berkat dari tempat maha tinggi. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke. Ada pengumuman singkat. Jadi inti dari persekutuan gabungan dari 3 gereja ini adalah kerinduan untuk kita bersekutu bersama-sama. Jadi kalau biasanya kita MD1 itu kan sangat luas jangkauannya. Nah, ini secara khusus ini kita mau lebih mengenal dengan teman-teman yang dalam arti 1 MD tapi terlebih di wilayah yang dekat-dekat. Jadi kalau nanti kita berkumpul di MD1, kita harapannya tidak saling menggerombol dari gereja masing-masing, tapi kita bisa kompak, kita bisa bersatu di dalam Kristus. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya adalah gabungan. Kita mungkin tetap akan melaksanakan gabungan ketiga gereja, atau mungkin nanti kalau Tuhan menghendaki kita akan gabung lagi dengan gereja yang lain. Nah, nanti tergantung dari teman-teman ketua masing-masing dari gereja mau ditambah yang mana. Jadi untuk pengumuman selanjutnya kita mau kapan itu nanti diinfokan oleh ketua persekutuan masing-masing. Tapi yang pasti dan jelas dengan adanya pengumuman ini juga kami memohon izin dan permintaan dari teman-teman Perbalan, GIA Perbalan. Kalau next persekutuan dari Kencana Wungu, Puri dan Perbalan, kita bersekutu bersama-sama di GIA Perbalan, ya begitu. Ya, Mas Sandi dan Mbak siapa ketuanya? Mbak Devi. Ya Mbak Devi, tolong disampaikan ke lah ya Devi, piye toh? Tolong disampaikan kepada gembala jemaat di Perbalan. Nanti kalau butuh surat hubungi Koh Ivan. Oke, teman-teman, karena di luar juga
masih hujan deras, kita sambil menunggu hujan agak reda sedikit, kita ke depan dulu, kita berfoto bersama supaya punya kenang-kenangan kalau kita pernah bersekutu bersama di tempat ini, dan semoga tetap dan lagi bersekutu bersama-sama. Silakan. Nanti baik. Yuk silakan teman-teman, kita ke depan dulu, kita berfoto. Kalau yang mau dandan ya dandan sih, tapi jauh suwi-suwi. Hah? Silakan teman-teman. Yang ngefoto siapa? Tante Sani dah. Bapak Gianto. Pak Gianto minta tolong dengan kasih difotokan ya. Ora apa-apa, biasa kok. Silakan teman-teman dari Perbalan, teman-teman dari Kencana Wungu dan dari Puri. Ya. Diatur yang tinggi badannya setinggi saya di depan, yang lebih tinggi dari saya di belakang. Nah. Timer wae, rasa dikeke Pak Gianto. Ngeblur. Tante Sani, Pak Gianto, Rosi dan Siga, Om Indra, Pak Indra. Semua saja, ayo orang-orang yang di luar. Mau masuk surga? Sing lewatnya loh, langsung takoni mau masuk surga? Pak Indra ikut aja Pak, jangan ngefoto aja Pak. Sekali lagi gaya yang imut. Gaya yang imut. Silakan posisi piye? Jempale apa piye? Hah? Gaya yang imut. Babi guling. Wes bar lagi durip kayak flash. Wes pa wes.
Sik. Ya, teman-teman di depan di kursi itu ada snack ya Mas Iga. Oh, makan. Ya. Teman-teman bisa diambil makannya sambil menunggu hujan, bisa di gereja enggak atau di mana makannya? Enggak apa-apa. Ya, teman-teman di depan ada makan, silakan diambil dulu. Kalau mau dimakan di gereja enggak apa-apa. Tapi tetap dijaga kebersihannya. Nuwun.